Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AGR Channel. Pada video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 59. Chapter ini berjudul Kesatria bagian 1. Chapter ini bermula dari penampakan Code. Code berkata, "Kenapa? Kenapa kau?" Di saat yang bersamaan, Code mencekik Kawaki. Code pun berkata lagi, "Kenapa bukan aku? Aku tak melihat kau memenuhi kriteria. Apa yang membuatmu sangat spesial?" Kawaki pun menjawab, "Apa-apaan? Apa yang kau bicarakan ini?" Code pun membanting Kawaki dan terlihat Kawaki sangat kesakitan. Code melihat sinis Kawaki. Lalu di dalam hati Kawaki pun berkata, "Dia sangat kuat. Apa dia itu monster?" Di saat yang bersamaan, karma putih yang ada di tangan Code pun menyebar dan berkata, "Aku iri denganmu Kawaki, dan aku sangat membencimu. Jika kau bukan vassal terpilih, sekarang aku pasti sudah membunuhmu." Lalu tiba-tiba Kawaki pun terbangun sambil berteriak, "Ah!" Di ruangan tersebut ada Amado dan juga Sumire. Sumire pun berkata, "Kau tidak apa-apa Kawaki. Kau banyak bergerak waktu tidur." Kawaki pun terlihat sangat kelelahan. Cuma mimpi, bukan apa-apa." Lalu Amado pun berkata, "Kau masih mimpi buruk saat Jigen menyiksamu?" Kawaki pun menjawab, "Terkadang, tapi kali ini melibatkan Code. Dia menyebalkan dan penuh dendam seperti biasanya, walaupun aku bukan vassal lagi." Amado pun yang sambil merokok berkata, "Penilaianmu itu salah, kau salah paham." Kawaki dan Sumire melihat kebingungan. Amado kemudian berkata, "Kau masih tetaplah vassal Otsutsuki Kawaki, dan itu tidak akan pernah berubah." Lalu Kawaki terlihat bingung dan berkata, "Hah? Apa maksudmu?" Sumire pun terdiam. Amado pun berkata, "Jiwa Isiki mungkin sudah hilang, menghapus kemungkinan dia merasikimu. Tapi itu tidak merubah fakta kalau kau masih tetaplah vasalnya." Kawaki pun menjawab, "Dasar brengsek, diamlah. Aku tak mau dengar itu." Amado pun menjawab, "Tubuhmu yang masih terotsusifikasi adalah buktinya. Itulah kenyataannya, kau harus menerimanya." Tiba Kawaki mengeluarkan tangan perubahannya dan menyerang Amado. Sumire pun kaget dan berteriak, "Kawaki!" Kawaki pun berkata, "Apa kau tuli? Sudah kusuruh kau untuk diam, aku muak denganmu." Amado menatap Kawaki dan berkata, "Dan rencana untuk menanamkan karma Boruto ke dalam Code. Dalam teori itu tidaklah buruk. Jika itu berhasil, Boruto bisa bangkit kembali dan selamat. Lalu kau akan menyingkirkan Code, dua burung dengan satu batu. Namun walau tak sempurna, Code sudah memiliki karma. Jadi sangat diragukan apakah kau akan bisa menanamkan karma lain di dalam tubuhnya. Ditambah, bahkan walau kau berhasil, Boruto tak bisa bangkit kembali hingga ekstraksinya selesai dan tubuh Code terotsusifikasi sempurna, yaitu Code sudah menjadi vassal. Tapi tentu saja hingga itu terjadi, dia tidak akan diam saja dan menyerang duluan dan mencoba membunuh kalian semua, dimulai dari Tuan Hokage untuk membalaskan kematian Isiki." Kawaki dan Sumire pun menatap Amado, lalu Amado berkata, "Kau ingin melindungi Tuan Hokage, bukan? Kalau begitu, rencana itu bagus. Kau hanya butuh kekuatan lagi untuk menghadapi Code. Cukup kekuatan hingga bisa membunuhnya." Kawaki pun berkata, "Apa menurutmu Tuan Hokage bisa menang melawan Code? Seperti saat dengan Delta?" Amado menjawab, "Aku tak yakin. Tak jelas berapa sisa kekuatan tanpa cakra dari ekor 9. Tapi aku menduga dia akan mati jika 1 lawan 1 dengan Code. Itu sudah jelas tak akan seperti kejadian dengan Delta. Di dalam hatimu kau tahu itu." Kawaki pun menatap sinis, lalu Amado kembali berkata, "Kau ingin kekuatan bukan, Kawaki? Bukankah kau selalu memikirkan itu sejak kau kehilangan karmamu?" Sumire dan Kawaki pun melihat dengan herannya. Kawaki menjawab, "Cepat ke intinya kakek tua." Dengan tatapan tajam, Amado pun berkata, "Jadi ambil saja sendiri. Khususnya karena Isiki sudah musnah, kekuatan baru dalam bentuk karma yang murni sebuah senjata." Kawaki dan Sumire pun terlihat
kaget. Di dalam hati, Sumire berkata, karma yang bentuknya murni sebagai sebuah senjata. Amado pun kembali berkata, kau memiliki kriteria dasarnya dan aku bisa mewujudkannya. Kawaki pun menjawab, maksudmu? Aku harus membiarkanmu menanamkan karma padaku lagi? Kau sudah gila ya? Amado pun menjawab, itu benar sekali. Ayolah, di bawah sadar kau pasti menginginkan itu. Lalu Kawaki menjawab, dan kau sendiri tahu kalau aku benar-benar membenci karma. Dan Amado pun menjawab, itu benar, tapi aku juga tahu kalau kau itu rasional dan akan memakai cara apapun untuk bisa mencapai tujuanmu, sama seperti diriku. Dengan tatapan sinis, lalu Kawaki pergi meninggalkan ruangan dan berkata, tidak mungkin, aku pergi. Lalu Amado berkata, ingatlah, semua itu terserah padamu Kawaki, pilihan ada di tanganmu. Sambil menggunakan jaketnya, Kawaki terlihat meninggalkan ruangan, lalu Sumire pun memanggil, Kawaki. Di saat yang bersamaan Amado tetap merokok. Lalu Sen pun berpindah ke sebuah markas yang ditutupi salju. Ternyata markas itu adalah markas tempat Eida dan juga Code berada. Eida berkata, Kawaki yang malang. Dia benar-benar peduli pada sang Hokage. Sepertinya dia benci pada ketidakberadaannya karena tak mampu melindungi sang Hokage darimu. Ini terlalu menyakitkan untuk kulihat. Apa kau mau mempertimbangkan untuk melepaskan sang Hokage? Lalu Code pun menjawab, maaf tapi tidak. Otsutsuki Isshiki adalah dewaku yang masih aku yakini. Dan mau apapun alasannya, Hokage dan yang lainnya lah yang membunuh dewa itu sangat tak bisa dimaafkan. Mereka semua harus dihukum tanpa terkecuali. Lalu Eida pun menjawab, tunggu, kau berjanji untuk tidak membunuh Kawaki. Code pun menjawab kembali, aku tahu, aku membuat pengecualian khusus baginya, atas rasa hormatku padamu. Tapi itu sebabnya aku tak bisa melepaskan Hokage. Dia adalah target nomor 1. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Lalu Eida pun menjawab, baiklah, pastikan Kawaki tak tahu kalau aku terlibat. Aku tak mau dia jadi membenciku. Di dalam hati Bak berkata, dasar orang-orang gila. Bak berkata, aku mau tanya, berapa lama kau mau di sini? Eida pun menjawab, berhentilah memikirkan hal sepele. Lihat gelasku sudah kosong. Kau ini sungguh tak sopan. Bak pun berkata, hah? Tunggu sebentar. Di dalam pikirannya pun berkata, wanita jalang, beraninya kau memerintahku. Code pun berkata, aku membunuh 2 penjaga di pintu dan 6 lagi saat pergi ke ruangan Bak. Tapi di sini ada banyak prajurit lainnya bukan? Akan jadi repot kalau mereka tahu kau bangun. Bak berkata, benar, kalian sebaiknya cepat pergi. Akan kuurus hal di sini untuk kalian. Eida pun menjawab kembali, itu bukan masalah. Tak ada yang bisa menyentuhku. Kenapa buru-buru? Code berkata, itu benar. Aku sangat tertarik padamu dengan cara alami. Hingga aku sulit percaya kalau itu adalah karena kekuatanmu. Bak berkata, walaupun begitu, kalian tak akan mencapai apapun hanya dengan berdiam di sini. Jika kau menginginkan Kawaki, kau harus bertindak. Cepatlah pergi dari sini. Eida menjawab, santai saja, itu memang sudah jelas, tapi baik Hokage dan Kawaki dijaga ketat 24 jam. Ditambah lagi kelima desa sedang memburu Code. Code pun menjawab, benar, jadi apa rencananya? Eida menjawab, kita mengulur waktu, kesempatan cepat atau lambat pasti akan datang. Mata peramal Sendriganku pasti akan melihatnya. Code berkata, ya ampun, akan jauh lebih mudah kalau aku bisa melepaskan pembatas ini. Ya, kurasa aku masih bisa menang melawan Hokage dan Uchiha kalau aku melawan mereka satu persatu. Eida berkata, ngomong-ngomong, jangan mengandalkan kemampuan tempurku. Aku hanya bisa memakai taijutsu sederhana. Code pun berkata, serius, aku kira kau juga petarung yang hebat. Eida berkata, sebaliknya, sejak awal aku tak suka melakukan hal yang barbar. Aku juga tak suka rasa sakit. Code berkata, oh jadi begitu, anggun sekali. Di dalam hati Bak, ia berkata, sadarlah Code, dia membuatmu jadi lembek, dasar bodoh. Apa kau tak malu? Eida berkata, itu sebabnya kau dan aku sangat cocok. Aku akan jadi mata dan telingamu, dan sebaliknya.
kau akan jadi kesatria pelindungku. Quote pun berkata, kesatriamu? Tentu, aku setuju. Tapi bagaimana kalau kau sendirian bersama Kawaki dan dia mencoba membunuhmu? Eda pun menjawab, yang benar saja. Pertanyaan yang menjijikkan. Quote pun kembali menjawab, tapi itu tak mustahil. Kawaki dan Boruto adalah Otsutsuki. Kau tak bisa merayu mereka. Apa yang menarik bagimu? Itu juga bisa melawan dirimu. Dan karena itu juga, begitu juga padaku. Eda pun menjawab, kurasa begitu. Aku berharap untuk menghindari ini. Tapi, Quote pun menatap dengan sedikit tanda tanya. Eda menjawab lagi, ikutlah denganku, Quote. Akan kuperkenalkan kau pada kesatriaku yang lain. Di lain sisi, Kawaki sudah pergi keluar ruangan meninggalkan Sumire dan juga Amado. Di jalanan sambil memikirkan perkataan Amado, kau menginginkan kekuatan bukan? Bukankah kau selalu memikirkan itu sejak kau kehilangan karmamu? Jadi, ambil saja sendiri kekuatan baru dalam bentuk karma yang murni sebagai senjata. Lalu terlihat si Kadai yang melihat keberadaan Kawaki. Hah, itu sepertinya Kawaki. Lalu Kawaki pun berteriak, aku bilang diam. Lalu si Kadai memanggil, hei Kawaki. Di saat yang bersamaan, orang-orang di sekitar Kawaki pun terheran dan melihat Kawaki. Kawaki menjawab, oh, sambil melihat orang-orang yang sedang melihatnya itu. Lalu si Kadai pun mendekati Kawaki dan mereka berjalan bersama. Si Kadai pun berkata, hiraukan mereka, terus saja berjalan. Siapa dan apa dirimu itu dirahasiakan. Jadi warga sipil tak boleh tahu apapun. Tapi sejak Isiki diserang, banyak rumor yang bermunculan, baik yang benar ataupun tidak. Tapi kau tidak menghiraukannya. Konoha adalah rumahmu walau apapun yang dikatakan orang. Maksudku, Hokage sendiri juga bilang begitu. Lalu Kawaki pun menjawab, maaf, kau jadi harus meladeniku. Lalu si Kadai pun menjawab kembali, berhentilah berwajah murung. Aku yakin mereka hanya takut. Tetaplah, angkat dagumu. Kawaki menjawab, ya, terima kasih. Lain sisi, Amado masih sibuk mengetik di komputernya sambil merokok. Lalu Sumire pun berkata, yang itu tadi sebenarnya apa? Lalu Amado hanya menjawab, Sumire kembali bertanya, soal karma Kawaki, apa sebenarnya maksudmu? Lalu Amado pun menjawab, itu persis seperti yang kau katakan, Kakei. Apa kau tak mendengarkan? Sumire kembali menjawab, yang tak kupahami itu adalah apa tujuanmu? Kembali Amado menjawab, kau mau menjadi asistenku hanya untuk memata-mataiku? Kurasa pasti si Kamaru yang menyuruhmu. Sumire menjawab, tolong jangan ganti pembicaraannya. Amado menjawab, kau sendiri juga melakukannya. Tapi baiklah. Seperti yang kau tahu, karma Kawaki sudah dihapus. Namun seperti yang kubilang tadi, data Otsutsuki yang sudah diunduh ke dalam tubuhnya itu masih ada. Singkatnya, tak ada yang berubah. Sumire terlihat keheranan. Kembali Amado berkata, begini, mari anggap pasal Kawaki itu adalah sebuah rumah. Karma itu adalah pintu masuk. Jiwa Isiki adalah pemilik rumahnya. Tapi dengan pintunya menghilang, dia tak bisa lagi memasuki rumahnya. Sementara itu, usia Isiki habis dan jiwanya hilang. Apa sekarang kau lihat? Walaupun tak ada pintu, rumah itu sendiri masih ada. Dan di dalam rumah itu, kekuatan Isiki masih terus tertidur. Aku tak membuat hal itu dari awal, tapi membuka lagi pintunya, aku bisa. Cuma begitu. Lalu Sumire pun berkata, maksudmu kau bisa membuat ulang karma Kawaki? Amado pun menjawab, itu cara sederhana untuk melihatnya. Lalu Sumire pun berkata, oh wow. Amado pun kembali berkata, sama seperti Kawaki, Isiki menanamkan karma pada Quote, tapi Quote gagal menjadi vassal, jadi itu hanya meminjamkan kekuatannya. Itu adalah senjata yang kuat, aset yang berharga bagi seorang petarung. Dan karena Isiki sudah musnah,
maka tak ada ruginya bagi Kawaki untuk memiliki karma lagi. Jadi dia harus mengejarnya, khususnya dengan ancaman yang mendekat. Lalu Sumire pun berkata, apa itu sungguh yang sebenarnya? Tak ada alasan lain bagimu untuk mengembalikan karma Kawaki. Lalu Amado pun melirik ke arah Sumire. Lalu scene kembali berpindah ke dalam sebuah markas di tempat Eida dan juga Code. Mereka sedang melihat sebuah tabung. Dan Code pun berkata, "Cyborg lainnya yang disimpan Boro di sini. Cyborg macam apa?" Lalu Eida pun menjawab, "Ya, satu-satunya selain Otsutsuki yang mampu membunuhku." Lalu Code pun terlihat kebingungan. "Hah?" Lalu Eida berkata, "Bak?" Lalu Bak pun terlihat kaget. Kau yakin? Jangan dia. Apapun kecuali dia." Lalu Eida tetap berkata, "Lakukan. Sekarang." Lalu Bak pun terlihat kesal. Sialan. Lalu terlihat uap keluar dari dalam tabung tersebut. Sepertinya sesuatu akan keluar. Tabung tersebut terbuka tetapi dalamnya kosong. Lalu Code pun berkata, "Kosong." Dan Eida pun kemudian menjawab, "Dia melakukannya lagi." Bak terlihat bingung dan ketakutan. Tiba-tiba ada seseorang yang memanjat ke tubuh Code dan berkata, "Hei, siapa kau? Kau pacar baru kakak?" Di dalam hati Code berkata, "Sejak kapan dia?" Dan kemudian Code mengubah tangan kanannya menjadi mode penyerangan untuk menyerang sesuatu yang menghampiri pundaknya. Lalu Eida pun berkata, "Jangan Code, kalau jadi kau, aku tak akan menyerangnya." Lalu Code pun menghentikan serangannya. Lalu seseorang yang berada di pundaknya berkata, "Hei kak, dia bisa jadi kuda yang bagus." Dan Code pun terlihat terheran. Eida pun berkata, "Turun Daemon, jangan naik ke punggung orang asing lagi, ingat." Lalu Daemon pun berkata, sebaiknya kau serius dengan perasaanmu padanya. Akan kubantai kau kalau kau membuat kakak menangis." Lalu Eida berkata, "Dia cuma teman, ayolah. Jelas-jelas dia bukan tipeku." Lalu Daemon berkata, "Apa? Benarkah? Mustahil." Lalu tiba-tiba datang beberapa penjaga. Lalu Daemon, Aida dan Code pun melihat ke arah pintu keluar. Dan Bak berkata dalam hati, "Dasar bodoh, jangan kesini." Lalu penjaga itu berkata, "Hei Bak, apa yang kau lakukan di sini? Jadi mereka yang membunuh para penjaga? Yo, itu adalah cyborg Tuan Boro." Lalu Bak pun berkata, "Kalian semua cepat pergi dari sini. Kalian akan dibunuh." Penjaga kembali menjawab, "Apa? Bak sedang disandra atau apa?" Kemudian Code pun berkata, "Ya ampun, kita ketahuan. Ya mau gimana lagi?" Eida berkata, "Kau tak perlu turun tangan Code, ini sempurna." Kemudian Daemon pun melihat sinis ke arah penjaga. Penjaga berkata kembali, "Si bangsat dengan jubah hitam itu penyusupnya. Bagaimana dengan cyborgnya? Perintah kita adalah untuk memusnahkan mereka kalau mereka bangun tanpa perintah. Jadi, ayo, kita hancurkan juga mereka." Penjaga mengeluarkan sebuah senjata seperti bazooka, tetapi bazooka tersebut saat ditembakkan ke depan malah mengenai dirinya sendiri. Lalu Code, Bak, dan penjaga yang lainnya pun terheran. Apa yang? Kemudian Daemon pun melihat sinis dengan senyum. Kemudian penjaga pun berkata dan ingin menyerang menggunakan kapak. Bangsat! Tiba-tiba kapak itu kembali menyerang dirinya sendiri dan menebas kepala penjaga. Penjaga yang lain pun berteriak, "Wah! Apa yang? Wah!" Lalu Daemon melihat, "Hei, bodoh." Lalu melompat dari badan Code menuju salah satu penjaga yang lain, menghajar kepala penjaga itu menggunakan kakinya yang lincah. Penjaga itu pun terjatuh. Lalu penjaga itu mencoba menggunakan pedang ingin menyerang Daemon dan berkata, "Dasar bot." Tiba-tiba secara tidak sengaja kepala penjaga tersebut malah tertebas. Code pun dari kejauhan masih merasa keheranan dan berkata, "Dia memantulkan serangan musuh." Lalu Eida berkata, "Semakin kuat niat membunuh, semakin kuat pula reaksinya.
Musuh yang membayangkan saja dengan membunuh akan langsung terkena akibat dari tindakan itu dipantulkan daripada diri mereka sendiri. Jadi kau juga harus hati-hati, Code. Code pun berkata, sungguh bocah yang mengerikan. Setelah seluruh penjaga terjatuh, Daemon pun berjalan dan berkata, wih. Lalu Eida pun berkata, biar ku perkenalkan kau pada kesatriaku yang satunya dan adik laki-lakiku, Daemon. Kembali ke ruangan Amado, Sumire pun berkata, aku pertama kali merasakan kalau ada yang aneh saat mereka semua kembali setelah bertarung dengan Isshiki. Kau langsung memeriksa keadaan Kawaki dan kau dengan jelas terlihat lega kalau dia baik-baik saja. Namun kau terlihat lebih termotivasi karena hal lain selain hanya karena keselamatannya. Amado pun melirik Sumire. Sumire kembali berkata, sejujurnya aku ingin menjadi asistenmu atas keinginanku sendiri. Aku sangat khawatir dengan Kawaki dan Boruto, ditambah lagi. Lalu Amado pun berkata, kau sangat pintar atau sangat bodoh? Yang mana sebenarnya? Jika kau tetap diam saja, kau mungkin akan mendapat info lebih banyak. Apa kau tak paham soal strategi? Di lain sisi, terlihat Kawaki yang sedang berdiri melihat ke patung Naruto yang terpahat di gunung. Lalu di lain sisi, Sumire berkata kepada Amado, jadi apa kau akan merencanakan sesuatu? Lalu Amado pun menjawab, ternyata kau bodoh. Chapter ini berakhir dengan pembicaraan Sumire dan Amado. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe agar admin makin semangat nih update episode Boruto lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!